Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang soal-soal CPNS. Sebelum kita membahas soal CPNS, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita laksanakan pada kali ini mendapatkan manfaat dan barokah tentunya. Sebelum kita membahas lebih lanjut, jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Ya, ini adalah soal tentang analogi. Nah, kalau di soal tentang analogi ini perlu kita ketahui bersama bahwasanya untuk mempermudah adalah kita menggunakan kata penghubung di antara kedua kata ini untuk mengetahui polanya seperti apa dan digunakan untuk menebak jawabannya. Nah, untuk soal nomor 1 ini, biologi dan ilmu. Kita harus gunakan kata penghubung untuk menghubungkan kedua ini. Biologi ke ilmu. Apa jawabannya? Biologi adalah salah satu bagian dari sebuah ilmu. Nah, dari pengertian ini, teman-teman, silakan di-pause dulu untuk memilih jawaban yang paling tepat. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang C, yaitu beringin adalah bagian dari atau salah satu jenis dari pohon. Kita coba pembahasan untuk yang option yang lain. Kalau kita menggunakan kata penghubung yang sama, teori bagian dari praktek? Tentu tidak. Astronomi bagian dari galaksi? Tentu salah. Percobaan bagian dari laboratorium? Salah juga. Geologi bagian dari lapangan? Salah juga. Oke, soal nomor 2. Silahkan di-pause dulu untuk dijawab. Baik. Untuk soal nomor 2, kata penghubungnya antara mawar merah adalah merah ini merupakan jenis warna, yaitu mawar yang berwarna merah. Ada juga mawar yang berwarna putih. Nah, karena ini hubungannya adalah jenis, kita coba cari dari opsi ini mana yang memiliki hubungan jenis. Jenis parfum, wangi? Jelas nggak mungkin, parfum pasti wangi. Air minum, ini biasanya adalah air digunakan untuk minum. Kalau buku, kertas, nah buku terbuat dari kertas. Mawar, melati, ini adalah jenis-jenis bunga dan tidak nyambung, tidak sinkron. Kemudian yang E adalah sate ayam. Jadi betul ya, ayam ini adalah salah satu jenis sate. Ada sate ayam, sate kambing. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, soal nomor 3. Silakan dijawab. Oke. Soal nomor 3, ini ada kata loteng dan ada kata tangga. Nah, kata penghubungnya apa? Paling tepat adalah kalau kita mau ke loteng, kita harus menggunakan tangga. Menggunakan tangga. Nah, kita cari option yang ada di pilihan A, B, C, D, dan E. Kalau kita mau ke kereta menggunakan rel, tidak pas, gitu ya. Kalau kita mau ke pohon menggunakan akar, juga tidak pas. Kalau kita mau ke kepala, apalagi menggunakan kaki, juga tidak pas. Kalau kita mau masuk ke dalam kamar, berarti kita harus membuka pintu atau menggunakan pintu untuk bisa masuk ke dalam kamar. Jadi digunakan pintunya. Ini mungkin opsi yang bisa kita pilih terlebih dahulu. Kita lupa yang opsi E. Kalau mau ke sungai, harus menggunakan jembatan. Nah, tidak ya. Jadi jembatan ini untuk menyeberangi sungai. Jadi salah. Jadi opsi yang paling pas adalah yang D. Soal selanjutnya. Ini ada taman kanak-kanak, titik-titik sama dengan titik-titik remaja. Nah, ini beda tipe soal ya, beda model soal. Jadi kita harus tahu untuk model-model soal analogi ada yang seperti soal nomor 1, 2, dan 3, ada yang seperti soal nomor 4. Ya, silakan dijawab. Sudah ketemu jawabannya?
Nah, kalau kita lihat ini adalah semacam kayak kalau dari opsi ini ya, ada anak-anak, ada bermain, ada SMP, ada umbelan. Umbelan ini ingus, ingusan, ada kuliah, balita. Ini kata penghubung yang pas adalah proses. Seperti ya, proses. Jadi ini ke sini adalah proses. Dari sini ke sini juga proses. Nah, kita cari satu-satu. Untuk opsi A, taman kanak-kanak. Dari taman kanak-kanak menjadi guru, kurang pas ya. Dari situ saja sudah kurang pas. Yang B coba. Dari taman kanak-kanak, proses selanjutnya adalah balita, juga, mohon maaf, juga tidak pas. Kemudian, dari taman kanak-kanak, setelah itu sekolah dasar, oke. Kemudian, dari anak-anak, selanjutnya adalah menjadi remaja, masuk. Kita centang dulu. Kemudian selanjutnya adalah, kita coba opsi D, dari taman kanak-kanak, selanjutnya bermain, tidak pas ya. Tidak ada korelasinya. Kemudian yang E adalah, dari proses taman kanak-kanak menjadi umbelan, juga tidak pas. Jadi jawaban yang benar adalah C. Baik, soal selanjutnya. Ini ada kata ulat, titik-titik, sama dengan titik-titik remaja. Nah, apakah ini? Jadi ini kalau dilihat lagi, prosesnya atau kata hubungnya adalah proses, sama seperti yang nomor 4. Begitu ya. Nah, setelah ulat menjadi kepompong, bisa jadi. Setelah dewasa menjadi remaja, ini berbalik mundur ini, jadi kurang pas. Kemudian opsi B, setelah ulat ada proses selanjutnya, dia akan menjadi kupu-kupu, betul. Kemudian dari bayi menjadi remaja setelahnya, dan ini betul. Kita centang terlebih dahulu, siapa tahu ada opsi lain yang lebih pas. Setelah ulat menjadi kupu-kupu, ya. Setelah dewasa mundur lagi menjadi remaja, tidak. Kemudian untuk ulat menjadi kecil, tidak juga. Anak-anak menjadi remaja, betul. Ulat kemudian menjadi hewan. Nah, apakah ulat sebelumnya sudah tidak hewan? Nah, berarti ini salah ya. Yang jelas ini juga salah. Jadi opsi yang paling betul adalah yang B. Oke, mantap sekali. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, untuk soal nomor 6 ini silakan dijawab dulu. Sudah ketemu jawabannya? Nah, kita akan bahas. Ada musyawarah, ada titik-titik, ada titik-titik lagi, dan ada lulus. Kita coba perhatikan opsi yang ada di sini. Nah, bisa jadi pengertian, bisa jadi tidak. Gitu kan? Tapi kata yang paling pas adalah di sini, yaitu proses. Proses lagi. Atau setelah kegiatan ini hasilnya apa? Mungkin hasil yang paling pas ya. Ini juga hasil. Nah, yang A, kenapa kok tidak yang A? Karena ini bukan sinonim atau padanan kata. Jadi sudah yang jelas ini adalah salah. Untuk yang B, musyawarah hasilnya berembuk. Untuk kuliah hasilnya lulus. Kurang pas ya. Untuk yang C, musyawarah menghasilkan mufakat. Oke, ini boleh ini. Kemudian untuk ujian akan menghasilkan kelulusan. Enggak ada orang lulus sebelum ujian. Nah, begitu kan? Kemudian yang opsi yang D adalah musyawarah menghasilkan diskusi, kurang tepat. Tugas menghasilkan lulus, juga kurang tepat. Untuk musyawarah yang E, opsi yang E, musyawarah menghasilkan debat, bisa jadi, tapi ini kurang pas ya. Bisa jadi ketika kita bermusyawarah kita juga berdebat, tapi bukan itu konteksnya. Kemudian kompetensi menghasilkan kelulusan,
juga kurang pas. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Nah, untuk soal berikutnya, silakan dijawab dulu. Sudah? Kita coba analisis. Ada kuas di sini dan ada montir di sini. Di sini adalah alat, yang montir ini adalah orang atau jenis pekerjaan. Nah, oke. Untuk opsinya kita coba satu persatu. Ini ada pelukis, obeng, lukisan, mobil, cat, mesin, kayu, dongkrak, kanvas, dan juga bengkel. Kita coba opsi yang A. Kalau opsi yang A, kuas pelukis, berarti ini digunakan, gitu ya. Kalau kita pakai opsi A ini, berarti kata penghubungnya adalah digunakan. Nah, kuas digunakan oleh pelukis, betul ya. Kemudian obeng digunakan oleh montir, juga betul. Nah, bisa jadi. Nah, ini kalau kita hubungkan ke B, mungkin ini adalah kuas akan menghasilkan. Kita coba. Itu yang paling masuk analoginya. Menghasilkan. Karena digunakan oleh pelukis. Gitu kan? Kuas menghasilkan lukisan. Mobil menghasilkan montir. Jadi kurang tepat. Kemudian kuas mungkin ini digunakan gitu ya. Digunakan pada, lebih tepatnya digunakan untuk. Selain digunakan ada untuknya, digunakan untuk. Nah, jadi kuas digunakan untuk cat, mesin digunakan untuk motor, kurang tepat juga. Nah, kuas kayu, hubungannya adalah yang paling masuk, terbuat dari. Kuas terbuat dari kayu, oke. Dongkrak terbuat dari montir, no, jelas salah. Selanjutnya adalah opsi yang E, kuas digunakan pada, kata penghubungnya, digunakan pada. Kuas digunakan pada kanvas, bengkel digunakan pada montir, no. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Soal nomor 8. Silakan dijawab dulu. Sudah ketemu jawabannya? Nah, oke. Ini ada tangan dan ini ada pohon. Kita coba lagi opsinya satu persatu. Tangan dan opsi A. Tangan jari. Berarti pada tangan terdapat jari. Tangan terdapat jari, oke. Rindang terdapat pohon, no. Nah, untuk yang opsi B, kita coba tangan tubuh. Kalau tubuh ini kita ngomong keseluruhan ya, berarti tangan bagian. Part of, bagian dari tubuh. Jadi tangan adalah bagian dari tubuh, oke. Kemudian dahan adalah bagian dari pohon, betul juga. Kemungkinan jawabannya adalah yang B. Tapi kita coba cari opsi lain, siapa tahu ada yang lebih pas. Untuk yang opsi C adalah tangan kaki. Tangan kaki, ini sama-sama berarti dan, tangan dan kaki gitu ya. Kita coba aja menggunakan kata penghubung ini. Dan ini masuk. Tangkai dan pohon tidak pas. Opsi yang D. Cincin, buah. Tangan, cincin. Ini nggak masuk ya. Kalau tangan menggunakan cincin, masa satu tangan menggunakan cincin? Yang betul adalah jari. Jadi sudah kelihatan ini nggak bisa dihubungkan, pasti sudah salah. Kalau buah mungkin masih bisa. Buah adalah bagian dari sebuah pohon. Atau dihasilkan dari pohon. Nah, itu masih bisa. Tapi kalau cincin sama tangan, saya rasa nggak ada kata penghubung yang bisa menghubungkan keduanya. Kemudian yang E, tangan manusia. Tangan manusia, tangan milik manusia, mungkin gitu ya, sebagai anggota gerak manusia. Anggota gerak.
bisa masuk. Anggota geraknya manusia, tangan. Anggota geraknya pohon, pisang. Ini sudah nggak masuk. Jadi jawaban yang paling pas adalah yang B. Nomor 9. Nah, ini silahkan dijadikan pekerjaan rumah buat teman-teman. Silahkan dijawab. Nanti tulis jawabannya di kolom komentar dan kita akan diskusikan pada pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih.